Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man walah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Insyaallah kita akan meneruskan pengajian tentang haid sesi kedua. Pembahasan sesi 2 ini pertama adalah sifat tudamil haid, yaitu sifat-sifat darah haid. Damul haid ya'ti bi iddati sifatin. Darah haid mempunyai beberapa sifat. Ada yang warnanya as-sawad hitam, ada yang merah, ada yang merah kekuning-kuningan, ada yang kuning, dan ada yang keruh. Waqad yakunu damu thakhinan, dan terkadang darah haid itu kental. Waqad yakunu natlan, dan terkadang darahnya baunya tidak enak. Kemudian yang kelima, mata yuhkamu lil mar'ati bil haid. Kapan seorang perempuan dihukumi haid? Yuhkamu lil mar'ati bil haidi bi ru'yatid dam fi zaman yahtamilul haid. Seorang perempuan dihukumi haid dengan melihat darah pada waktu yang memungkinkan untuk haid. Saya garis bawahi dua. Yang pertama bi ru'yatid dam, dengan melihat darah. Artinya dihukumi haid cukup dengan melihat darah. Biasanya dimasukkan, ada kapas atau tisu dimasukkan kepada bagian perempuan itu. Kemudian kalau ada bekas darahnya, ada darahnya, maka itu sudah dihukumi haid. Jadi walaupun seandainya darahnya nggak sampai keluar pun, itu sudah dihukumi haid. Yang penting tadi dicek dengan tisu, ternyata sudah ada darahnya. Dan melihat darah tersebut pada waktu yahtamilul haid, yang memungkinkan untuk haid. Kapan itu waktu yang memungkinkan untuk haid? Lihat pertama, kalau perempuannya itu baru pertama kali haid, waktu memungkinkan haid itu adalah setelah umur 9 tahun Hijriah. Sekarang, kalau perempuannya sudah terbiasa haid atau sudah pernah haid, maka waktu memungkinkan untuk haid itu adalah ketika setelah waktu suci 15 hari atau lebih. Jadi sebelum keluar darah, dia sudah tidak keluar darah minimal 15 hari. Contohnya umpamanya, dia kemarin waktu bulan Ramadan haid tanggal 1 sampai 7. Kemudian terputus, nggak keluar lagi darah tanggal 28 sampai tanggal 30 Ramadan. Nah, maka ketika melihat darah tanggal 28 ini, itu dia sudah dihukumi haid. Kenapa? Karena waktu ini waktu yang memungkinkan untuk haid. Kenapa? Karena dia sudah suci lebih dari 15 hari. Tanggal 7 berarti sudah 21 hari atau 20 hari dia suci. Berbeda ketika dia belum suci 15 hari. Berarti waktu itu waktu yang belum memungkinkan untuk haid. Contohnya, haid tanggal 1 sampai tanggal 7, kemudian terputus, tidak keluar darah, keluar lagi tanggal 17, 18, 19. Tanggal 17 sampai 19 keluar darah lagi. Nah, maka tanggal 17 ini itu sudah dipastikan itu bukan haid. Karena waktu ini waktu yang tidak memungkinkan untuk haid. Kenapa? Karena dia baru suci
10 hari. Maka ini dikatakan nanti istikharah. Ada dua peringatan. Yang pertama, idza hukima anad dam haidun fatu'maru bijtinabi ma tajtanibul haid. Ketika darah sudah dihukumi haid, seperti tadi, ada datang darah, keluar darah pada waktu yang memungkinkan untuk haid, maka dia otomatis langsung diperintahkan menjauhi apa yang dijauhi oleh orang yang haid, seperti sholat, puasa, berhubungan dengan suami, dan lain sebagainya. Jadi lala tanta diru bulughahu yauman walailatan. Gak usah nunggu 1 hari 1 malam. Ketika melihat darah, udah langsung. Namanya dia tadi tanggal 28 contoh tadi, dia udah melihat darah ketika jam 10 pagi. Nah, maka udah duhur jangan sholat. Asar juga udah terus begitu. Jadi walaupun belum sampai 24 jam, dia sudah meninggalkan apa yang harus ditinggalkan oleh orang haid. Kemudian yang kedua, idza hukimat bil haidi bi ru'yatid dam. Ketika seorang perempuan sudah dihukumi haid tadi dengan melihat darah pada waktu yang memungkinkan untuk haid, kemudian summa in bana annahu naqasu an yawman wa lailah qadat ma kanat tarokat min sholatin wa shaumin ila akhirih. Ternyata darahnya nggak sampai 1 hari 1 malam. Artinya itu bukan darah haid. Contohnya seperti tadi, tanggal jam 10 pagi dia keluar. Akhirnya dia duhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat. Ternyata setelah isya jam 8 malam berhenti. Total sampai 15 hari lebih. Nah, maka dipastikan darah yang keluar jam 10 sampai jam 8 itu bukan darah haid karena kurang dari masa minimal haid yaitu 1 hari 1 malam. Berarti dia qadhat ma kanat tarokathu. Jadi nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, maghrib, isya diqadha semua. Karena tadi ternyata bukan haid. Dia sangka haid ternyata bukan haid. Maka diqadha. Wala yalzamuha huslun di adam haid. Dia nggak wajib mandi, kan bukan darah haid. Nah, begitu. Kemudian yang keenam, an-naqa al-mutahallilu baina dima'il haid. Bersih yang menyela-nyelai antara darah-darah haid. Jadi, idza ra'at mar'ah yawman daman, yawman naqa. Ada seorang melihat atau darahnya keluarnya itu 1 hari keluar, hari besoknya enggak, keluar lagi besok enggak, atau saatan daman, saatan naqa. Jadi hari ini cuma 5 jam, kemudian hari besoknya cuma 7 jam, besok lagi cuma 9 jam, dan begitu terusnya. Maka fahtalafa ulama fi naqa al-mutahalil baina dima'il haid. Ulama berbeda pendapat. Ketika dia tidak keluar darah, apakah dihukumi haid atau tidak, itu ada perbedaan ulama. Wal mu'tamadu annahu haid. Pendapat yang kuat itu termasuk haid. Contoh, seorang perempuan melihat darah tanggal 1 sampai tanggal 5 Ramadan. Kemudian terputus, lihat lagi tanggal 10 sampai tanggal 13. 10, 13. Nah, untuk tanggal 1 sampai 13, tanggal 1 sampai 5, jelas itu haid. 10 sampai 13 haid. Nah, yang ada perbedaan ulama, tanggal 6 sampai tanggal 9 ini. Ada yang mengatakan itu bukan haid, berarti ya sholat, ya puasa, ya boleh berkumpul sama suami. Tapi pendapat yang kuat 6, 7, 8, 9 ini dihitung haid juga. Walaupun kala itu tidak keluar darah. Kenapa? Karena dia berada di antara dua darah haid. Dikelilingi dua darah haid. Begitu. Ya.
Contoh lagi, dia melihat tanggal 1 sampai tanggal 2. Kemudian terputus, 3, 4 nggak keluar, 5, 7 keluar, 8, 9 tidak keluar, 10, 11, 12 keluar lagi. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 12 head semua. Baik yang keluar darah atau yang tidak keluar darah, termasuk yang tanggal 3, 4, 8, 9. Ini menurut pendapat yang kuat head semua jadinya. Karena berada di antara dua darah haid. Kalau tidak berada di antara dua darah haid, ya bukan haid. Walaupun itu masih 15 hari. Contohnya, tanggal 13, 14, 15. Ini bukan haid karena setelahnya kosong. Dan setelahnya itu pun sudah tanggal 16. Gitu ya. Contoh lagi, melihat tanggal 3, darah tanggal 3 sampai 5 Ramadan. Nih, kemudian terputus diadai tanggal 10 sampai 13. Nih, kemudian terputus. Ya, darah tanggal 3 Ramadan sampai 5 jelas itu haid. Sepakat selama ijma ulama sepakat. Tanggal 6 sampai 9 haid menurut pendapat yang muktamad atau pendapat yang kuat. Ini haid. Jadi segini dihitung haid semua. Begitu. Wallahu alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.